Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P3K 2021. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi di channel Cekomat UNES. Kali ini saya akan membahas soal-soal P3K kompetensi teknis nih teman-teman. Halo teman-teman, ada kabar baik nih. Bagi teman-teman yang ingin belajar P3K atau mengikuti seleksi P3K. Kita lulus bimbel nomor 1 P3K dan CPNS menyediakan paket belajar P3K dengan potongan harga hingga 50%. Jika kalian menggunakan kode promo CEKO50. Sekali lagi, kode promonya adalah CEKO50. Bahkan, kamu bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar loh. Menarik banget bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftarkan diri kalian di kelas Kita Lulus dengan klik link di kotak deskripsi di bawah ini ya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPB. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sikap, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas ke dalam, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan dituntut lingkungan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Langkah pemilihan materi saat menyusun RPP. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memilih sumber bahan ajar yang relevan dengan materi yang akan dipilih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Begitu ya teman-teman. Saat seorang guru mencari materi dan media dari internet, saat menyusun RPP harus memiliki 3 langkah dalam pemilihan materi. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 20 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70. Dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan normal. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya. Jawaban yang tepat adalah yang kunci jawabannya adalah A. Pembahasannya, penilaian acuan patokan atau PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan normal atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dengan kelompok. Kalau penilaian terpadu, berarti penilaian oleh pendidik
merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kalau objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Kalau yang ini, berarti jawabannya adalah penilaian acuan patokan atau PAP yang didasarkan pada batas kelulusan KKM. Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan, silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Oke ya teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Apersepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Oke teman-teman, tujuan apersepsi adalah mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini ya teman-teman. Oke, ayo kita bahas soal berikutnya. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran, hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semester. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawabannya adalah yang B. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
Pada silabus, tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya? Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Memilih metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester. E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya. Jawabannya adalah yang C. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan A. Minggu efektif per semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester. D. Membagi alokasi waktu per jumlahan SK, KD, dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jadi, materi untuk pemilihan metode pembelajaran tidak penting ya teman-teman untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar. Oke, teman-teman. Untuk alokasi waktu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian suatu kompetensi dasar ada 4 ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Manfaat pemahaman landasan pendidikan itu ada 2. 1. Pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Dalam suatu pembelajaran, diperoleh data banyaknya siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme. B. Kontekstual. C. Saintifik. D. Deduktif. E. Induktif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat apa ya? Ya, yang tepat adalah yang C. Saintifik. Mengapa demikian? Kalau konstruktif, itu adalah membentuk konsep sendiri. Kalau kontekstual, yaitu membuat pembelajaran bermakna. Kalau saintifik, membuat pembelajaran aktif, siswa yang aktif.
Kalau deduktif, pakem konsep dan berpikir logis. Kalau induktif, yaitu terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi, kalau banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran ke pembelajaran saintifik agar siswa aktif. Oke ya teman-teman, pembelajaran aktif itu adalah menggunakan metode saintifik. Ayo kita bahas soal berikutnya. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. APE, alat permainan edukatif. C. Flip chart. D. Foto. E. Gambar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Iya, jawabannya adalah A. Bagan. Karena bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Kalau flip chart, lembaran kertas yang berisi gambar, diagram huruf atau angka, tujuannya menghemat waktu menulis di papan tulis. Kalau APE atau alat permainan edukatif merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar agar mendapat pengalaman pelajaran. Pengalaman ini akan berguna meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik atau motorik, emosional, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Biasanya kalau APE itu berada di tingkatan TK atau PAUD, gitu ya. Karena kalau PAUD atau TK, perkembangan anaknya harus sesuai dengan fisik atau motorik, emosional, sosial, bahasa dan kognitif dan moralnya yang harus ditekankan pada aspek-aspek itu. Ceko adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional Matematika. Tapi, pada hasil laporan belajar, dia memiliki 4 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ceko terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ceko baik. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, kriteria kenaikan kelas pertama, KI 1 dan KI 2, kompetensi sikap minimal baik. Kedua, KI 3 dan KI 4, kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tuntas KKM. Yang ketiga, batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah minimal 3 mata pelajaran. Karena di sini Ceko memiliki 4 nilai yang di bawah KKM, maka tindakan Anda sebagai wali kelas adalah tidak menaikkan kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Karena batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Oke ya, di sini Ceko memiliki 4. Tapi kalau Permendikbud nomor 23 tahun 2016, kriteria kenaikan kelasnya maksimal adalah
3. Kita bahas soal berikutnya. Pak Ceko akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi ini? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Yang harus menjadi fokus perhatian Pak Ceko adalah A. Jawaban ilmiah dari peserta didik tertentu. B. Setiap peserta didik yang menjawab. C. Banyaknya alternatif jawaban. D. Banyaknya jawaban berkualitas. E. Banyaknya jawaban yang tepat. Menurut teman-teman sendiri nih, untuk para pejuang P3K, jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang mana teman-teman? Ya, karena Pak Ceko akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen, maka kita harus mengetahui apa itu berpikir divergen. Kalau berpikir vertikal atau berpikir konvergen, yaitu tipe berpikir yang sering disebut analitis. Analitis adalah bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan. Proses berpikir ini dibutuhkan ketika melakukan analisis terhadap sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata dan tidak terbiasakan oleh pendapat-pendapat yang subjektif yang tidak berkaitan dengan persoalan tersebut. Ini yang berpikir vertikal atau berpikir konvergen. Beda lagi dengan berpikir divergen ya teman-teman. Kalau berpikir pendek atau berpikir lateral atau berpikir divergen, yaitu tipe berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin, terkadang yang tidak relevan atau boleh salah. Dalam artiannya boleh berbeda dari umumnya. Dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah yang tepat. Jadi, berpikir divergen itu menginformasikan ya, mengumpulkan beberapa informasi yang sebanyak mungkin, terkadang yang tidak relevan atau boleh salah gitu ya teman-teman. Jadi apapun informasinya dikumpulkan jadi satu terlebih dahulu gitu ya teman-teman, kalau berpikir divergen. Nah, untuk lebih mudahnya coba lihat gambar berikut ini teman-teman. Ini konvergen ya, yang konvergen dan divergen. Kalau konvergen itu memilih alternatif, disebut juga vertical thinking atau konvergen, yaitu hanya memilih alternatif gitu ya. Kalau divergen yaitu eksplorasi untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan, disebut juga lateral thinking atau divergen. Jadi kalau memilih alternatif itu disebut konvergen, kalau mengeksplor untuk menghasilkan banyak ide disebut divergen. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C teman-teman. Banyak alternatif jawaban karena di sini Pak Ceko mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Oke teman-teman, kita bahas soal berikutnya ya. Soal berikutnya nih. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling terpenting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori yang mana nih teman-teman? Apakah kognitivitas atau kognitif, atau B. humanis,
atau C. behavioris, atau D. abad ke-20, atau E. konstruktif nih teman-teman. Nah, menurut teman-teman sendiri, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana teman-teman? Oke, sebelum kita tahu jawabannya, maka kita harus tahu dulu nih, kognitif itu apa, humanis itu apa, behavior itu apa, konstruktif itu apa gitu ya teman-teman. Yuk kita bahas dulu satu persatu. Nah, kalau kognitif itu adalah di mana memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. Ini kognitif. Kalau humanis adalah menunjukkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan cara sendiri, aktualisasi, atau mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Nah, kalau behavioris, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon pada peserta didik. Kalau konstruktif, yaitu kegiatan belajar di mana aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, jadi uraian ini, maka jawaban yang tepat untuk soal tersebut, soal di atas ini, yaitu aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, dan menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling terpenting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E, teman-teman. Konstruktivistik. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan suatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip dari belajar apa nih teman-teman? Ataukah yang pertama shaping, yang kedua kesulitan belajar, atau C. trial and error, atau D. conditioning, atau E. konseptualisasi. Nah, sebelum kita tahu jawabannya, maka kita harus tahu dulu nih, apa itu shaping, atau itu kesulitan belajar, apa itu trial and error, apa itu conditioning, dan apa itu konseptualisasi. Nah, menurut teman-teman dulu nih, sebelum kita jelaskan, belum kita tahu makna-maknanya apa, menurut teman-teman jawaban yang tepat apa nih? Oke, simpan dulu. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, kalau shaping itu adalah teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru dan perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Prinsip Skinner yaitu reinforcement, punishment, shaping, extension, dan perubahan perilaku. Ini kalau shaping ya teman-teman. Nah, kalau trial dan error adalah proses belajar setelah didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Ini adalah trial dan error. Lanjutnya nih teman-teman, kalau conditioning, suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus alami dan stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Nah, kalau konseptualisasi, yaitu siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalis dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda,
tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Nah, dari uraian ini, jadi menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana nih? Dari shaping, trial and error, conditioning, atau konseptualisasi. Nah, di sini pertanyaannya adalah apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Ini masuknya prinsip dari, iya benar teman-teman, trial dan error. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambaran-gambaran atau visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Konflik, C. Intuitif, D. Simbolik, E. Enaktif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang Oke, simpan dulu jawaban teman-teman. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih ikonik, konflik, intuitif, simbolik, dan enaktif. Nah, kalau tahapan ikonik, yaitu di mana tahapan ini anak tidak lagi membuat suatu benda konkret, melainkan dalam bentuk wujud gambar atau ikon-ikon lainnya, di mana anak sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambar dari suatu objek. Nah, kalau enaktif, di tahap ini akan terlihat dan terlibat secara langsung dalam sebuah pembelajaran, di mana pengetahuan dipelajari secara aktif oleh anak itu sendiri dengan menggunakan benda-benda konkret atau menjumpai situasi yang nyata. Artinya anak dapat memegang, melihat, menggerakkan, dan merasakan benda-benda yang konkret atau nyata. Nah, bedanya kalau simbolik, itu setelah sampai pada tahap ini, maka anak akan sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbolik-simbolik abstrak, entah itu simbol verbal atau lambang-lambang matematika, atau lambang abstrak lainnya. Ini simbolik ya teman-teman. Nah, untuk yang ini ya, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Ini masuknya ke tahap ikonik ya teman-teman. Karena di mana tahap ini tidak lagi melihat suatu benda konkret, teman-teman. Oke ya teman-teman, melainkan dalam wujud gambar atau ikon-ikon lainnya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang ikonik, teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keinginan tahu siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Yang C. Memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk hal ini dan soal ini adalah yang mana, teman-teman? Yuk. Nah, kalau membimbing itu ikutnya adalah konstruktif. Kalau menyediakan yang B ini adalah humanisme ya, teman-teman. Kalau yang C itu adalah memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik, ikutnya ke kognitivisme. Nah, kalau memberikan penjelasan pengetahuan itu adalah sama ya teman-teman, ke kognitif juga. Karena memahami perkembangan peserta didik juga ikutnya itu ya teman-teman. Kalau yang E itu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, itu ikutnya adalah
Behaviorisme. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman. Yuk, kita bahas soal berikutnya teman-teman. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri apa ini teman-teman? A. Memanusiakan manusia itu sendiri. B. Mengkonstruksi pengetahuan. C. Pengetahuan di atas segalanya. D. Abstractive learning. Atau E. Teori kepribadian. Menurut teman-teman nih, jawaban yang tepat untuk teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri apa nih teman-teman? Yuk teman-teman. Nah, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia teman-teman. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Itu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang A. Memanusiakan manusia itu sendiri. Itu adalah tujuan dari teori humanistik, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Nah, soal ini yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, teman-teman. Mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. DL atau Discovery Learning, B. PBL atau Problem Based Learning, atau C. Project Based Learning, atau D. Inquiry. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah, maka kita harus tahu dulu nih modelnya ya teman-teman ya. Model yang tepat adalah yang apa nih teman-teman? Nah, jawaban yang tepat adalah yang A nih, Discovery Learning. Karena sintak dari model Discovery Learning yaitu satu ada pemberian rangsangan atau stimulus ya teman-teman. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga adalah pengumpulan data atau data collection. Yang keempat adalah pengolahan data atau data processing. Yang kelima atau pembuktian verifikasi. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau menggeneralisasi suatu kegiatan pembelajaran gitu ya teman-teman. Jadi model yang tepat untuk yang ini adalah yang A ya teman-teman, Discovery Learning teman-teman. Yang A. Lanjut teman-teman, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sebagai A. Discovery Learning, B. Critical dan Creative Thinking, C. Problem Solving, D. Management Strategy Solving, E. Transfer Knowledge. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk ini, soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Karena apa? Nah, yuk kita bahas satu-satu nih. Kalau transfer knowledge, itu keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau problem solving adalah keterampilan untuk pemecahan masalah. Kalau critical thinking, yaitu berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menentukan informasi yang relevan, mengambil putusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi dan penelitian berdasarkan data dan informasi. Nah, kalau critical thinking yaitu berpikir kreatif,
dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi, berbeda dan bersifat lateral. Jadi untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis. Nah, di sini adalah berpikir kritis. Merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan. Merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini. Kalau bermanfaat, tolong di-share ya. Jangan lupa ya, like dan subscribe video ini dan support kami untuk terus berkembang. Dan nantikan materi-materi pembelajaran P3K selanjutnya. Oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.